Fluida adalah zat yang bisa mengalir. Nah, berawal dari konsep tekanan, ini rumus tekanan pada zat padat. Ya, bahwa tekanan yang disimbolkan dengan P itu sama dengan F per A, atau dia berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Satuannya Pascal. Nah, ini salah satu aplikasinya adalah misalnya pada pisau. Pisau kenapa dibuat runcing ujungnya? Nah, itu untuk memperkecil luas permukaan bidang tekan. Kalau luasnya kecil, maka tekanan yang dihasilkan akan lebih besar. Sama halnya ketika kita mencangkul. Cangkul dibuat runcing ujungnya. Untuk apa? Agar luasnya kecil. Ketika luasnya kecil, maka tekanan yang dihasilkan besar sehingga dia bisa mencangkul lebih dalam yang akhirnya lebih cepat. Nah, tekanan pun dalam fluida itu ada yang dinamakan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik ini berlaku pada fluida statis atau fluida yang tidak bergerak, atau misalnya air yang sedang diam. Air di dalam wadah misalnya. Nah, itu berlaku tekanan hidrostatik atau air di dalam kolam. Nah, tekanan hidrostatik sendiri adalah Rho kali G kali H. Rho ini massa jenis, G percepatan gravitasi, dan H kedalaman. Jadi ketika kita menyelam lebih dalam, maka tekanan hidrostatik yang kita rasakan itu akan lebih besar. Artinya lebih ke dalam, maka tekanan hidrostatik akan lebih besar. Nah, berbanding lurus kan? Ya, tekanannya dengan kedalamannya itu berbanding lurus. Artinya ketika di permukaan tekanan hidrostatiknya kecil, ketika masuk ke dalam maka tekanan hidrostatiknya lebih besar. Gitu. Sehingga kita bisa merasakan ketika menyelam lebih dalam itu akan lebih sesak karena air menekan kita lebih besar. Nah, hukum yang kedua yang berlaku pada fluida statis adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini berhubungan dengan konsep benda melayang, tenggelam, ataupun terapung. Ini berawal dari hubungan antara berat benda dengan gaya apung atau gaya yang diberikan oleh zat cair terhadap benda yang masuk ke zat cair. Nah, dia dikatakan melayang jika berat benda itu sama dengan gaya apungnya. Kemudian dia disebut terapung jika berat benda kurang dari gaya apung, dan tenggelam jika berat benda itu lebih dari gaya apung. Nah, kalau ini berat kan berhubungan dengan massa jenis ya. Massa jenis benda dan massa jenis air atau fluida. Jadi jika dia bisa dikatakan melayang jika massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluida, dan terapung jika massa jenis bendanya kurang dari massa jenis fluida, dan dia dikatakan tenggelam jika massa jenis benda lebih dari massa jenis fluida. Yang ketiga, hukum Pascal. Nah, ini berlaku juga pada fluida statis, bahwa pada ruang tertutup atau jika suatu fluida diletakkan pada ruang tertutup, maka tekanannya akan menekan ke segala arah dengan sama besar. Nah, itu awal atau pernyataan dari hukum Pascal sendiri. Ya, jadi ketika misalnya kita memasukkan fluida atau air ke dalam balon. Nah, kemudian kita ujungnya atau permukaannya dibuat titik-titik gitu, dibolongin, dilubangin. Nah, maka dia akan memancar ke segala arah dengan sama besar. Begitupun ketika kita bejananya seperti ini, ya sama aja. Ya. Kemudian kita lubangi misalnya di sekelilingnya, maka zat cair tersebut akan menyebar ke segala arah. Seperti itu. Atau aplikasi lain dari hukum Pascal ini adalah dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik ini dibuat
dua permukaan yang berbeda. A1 lebih kecil dari A2. Maka gaya yang diberikan ke A1 itu akan diteruskan ke A2 dengan persamaan sebagai berikut. Ini perbandingan tekanan ya. Tekanan di A1 sama dengan tekanan di A2. Karena tadi kan dia menekan ke segala arah sama besar. Nah, jika misalnya A1 ini atau permukaannya lebih kecil, A2 misalnya 2 kali. A2-nya ini 2 kali lebih besar dari A1. Maka kita bisa menghitung gaya yang dihasilkan ke F2. Yaitu kali silang aja. F2 kali A1 sama dengan F1 kali 2A2. A2-nya ini 2 kali A1 ya. Nah, maka jika kita mau melihat hasil dari gaya yang dihasilkan di A2 adalah F1 kali 2A1 per A1. Coret-coret. Maka F yang dihasilkan di permukaan 2 adalah 2 kali F yang dihasilkan di sini atau F yang diberikan di sini. Oke, seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan kalau ini perbedaannya 4 kali, maka F2 juga 4 kali F1. Atau 6 kali F1. Gitu, dan seterusnya. Adapun untuk fluida dinamis atau fluida yang mengalir, di sini ada berlaku persamaan kontinuitas dan Bernoulli. Persamaan kontinuitas ini menyatakan bahwa jika suatu permukaan mengalirnya fluida atau pipa dengan luas A1 dan luas A2, maka berlaku pada pipa yang luas ini kecepatannya kecil, pipa yang kecil kecepatannya besar. Artinya berbanding terbalik antara kecepatan aliran air dengan luas permukaan. Jadi ketika luas permukaannya besar, kecepatan airnya kecil ya. Kecil, jadi lambat. Nah, ketika permukaannya kecil, maka dia mengalir lebih besar. Nah, ini biasanya diaplikasikan pada misalnya kita mau menyiram menggunakan selang, ya. Nah, kalau kita ingin menghasilkan kecepatan yang lebih cepat mengalirnya air dan lebih jauh juga, maka kita biasanya memencet ini kan, ya, memencet ujungnya sehingga lebih lancip, ya, lebih kecil permukaannya sehingga dia mengalir lebih jauh dan lebih cepat. Nah, kalau kita biarkan misalnya pipanya tidak dipencet gitu ujungnya, maka ya air mengalirnya kecil kan atau pelan dan dekat juga, tidak menjangkau jarak yang jauh. Yang kedua adalah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini antara lain berlaku pada misalnya air tersebut di permukaan yang di tempat yang rendah dan tempat yang tinggi, maka dia mempunyai tekanan yang besar. Di tempat yang rendah tekanannya besar, di tempat yang tinggi tekanannya kecil, sehingga berlaku kecepatan di sini di yang permukaannya besar itu lebih besar kan, ya, sesuai dengan persamaan kontinuitas tadi. Maka Vx itu kurang dari Vy dan Px lebih dari Py.